Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizka Yulia Wijayanti ingin dan teman-teman saya yaitu Adelia Syafitri, Widya Astuti, dan Riko Tampati ingin mempresentasikan tentang implementasi ketahanan nasional. Apa itu implementasi ketahanan nasional? Implementasi ketahanan nasional yaitu suatu penerapan atau strategi mampu untuk mewujudkan kondisi ketahanan nasional yang tangguh guna memperbaiki penyelenggaraan otonomi daerah serta mampu menghadapi setiap dampak negatif akibat perkembangan global. Sebelum itu, kita wajib tahu apa yang dimaksud dengan ketahanan nasional. Ketahanan nasional yaitu salah satu upaya terus-menerus karena melalui pembentukan ketahanan nasional untuk menjadikan negara yang tangguh, kondisi stabilitas dapat senantiasa terpelihara. Nah, implementasi ketahanan nasional itu harus dilaksanakan sejak sedini mungkin, secara terus-menerus, mulai dari lingkungan pribadi, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, hingga level nasional. Sehingga upaya tersebut diharapkan mampu mewujudkan kondisi ketahanan nasional tersebut guna memperbaiki penyelenggaraan otonomi daerah serta mampu menghadapi setiap dampak negatif akibat perkembangan global. Untuk mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan di atas, terdapat beberapa kriteria berupa nilai-nilai praktis yang tersusun berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan wawasan Nusantara. Adapun kriteria nilai tersebut adalah sebagai berikut. 1. Keseluruhan komprehensif. Komprehensif adalah sesuatu yang bersifat luas dan lengkap, meliputi seluruh aspek atau meliputi ruang lingkup yang luas. Kedua adalah keterpaduan intergal. Intergal adalah kebalikan dari proses diferensiasi. Intergal yang ditemukan menyusul ditentukannya masalah dalam diferensiasi, di mana matematikawan harus berpikir bagaimana menyelesaikan masalah yang berkebalikan dengan diferensiasi. Ketiga adalah ketangguhan dan keuletan. Ketangguhan adalah kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan kuat dan dapat menanggulangi beban yang dipikul. Keuletan adalah usaha secara giat dengan kemampuan yang keras dalam menggunakan kemampuan tersebut untuk mencapai tujuan. Keempat adalah keseimbangan, kepentingan, kesejahteraan, dan keamanan. Kelima adalah dinamis. Dinamis adalah sifat yang terus berubah dan terus berkembang secara aktif, atau seseorang yang hidupnya selalu antusias dengan banyak energi dan tekad. Keenam adalah kemandirian. Kemandirian adalah kesiapan dan kemampuan individu untuk berdiri sendiri yang ditandai dengan mengambil inisiatif. Ketujuh adalah partisipatif. Partisipatif adalah sesuatu gejala demokrasi di mana orang diikut sertakan dalam sesuatu perencanaan serta dalam pelaksanaan yang juga diikut memikul pertanggungjawaban sesuai dengan tingkat kemampuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang gatra geografi, gatra demografi, dan gatra sumber kekayaan alam. Nah, kondisi ini tercermin dalam ketahanan masing-masing gatra di dalam asta gatra yang terdiri dari yang pertama yaitu gatra geografi.
Terwujudnya pengaturan kondisi wilayah kedaulatan dan yurisdiksi NKRI melalui pemetaan dan peraturan perundang-undangan mengenai batas-batas wilayah negara dan daerah. Pemanfaatan wilayah dengan segenap potensi strategis yang terkandung di dalam berdasarkan konsepsi tata ruang dengan pendekatan kesejahteraan, keamanan dan lingkungan hidup, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang konstelasi geografi Indonesia dengan segala potensi dan kerawanannya. Yang kedua yaitu gatra demografi. Terwujudnya pengaturan kependudukan di Indonesia melalui pengendalian tingkat laju pertumbuhan penduduk dengan pendekatan kesejahteraan keluarga, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dengan tingkat pendidikan, keterampilan dan kompetensi yang tinggi dan berdaya saing, penyebaran penduduk antar daerah yang proporsional, peningkatan kesempatan kerja yang luas termasuk di sektor informal, serta pengiriman tenaga kerja Indonesia atau yang disebut dengan TKI, berkualifikasi memadai dengan perlindungan hukum yang optimal. Yang terakhir yaitu tentang gatra sumber kekayaan alam. Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber kekayaan alam melalui pemetaan secara menyeluruh, eksplorasi potensi kekayaan alam yang ada, pengembangan sektor-sektor ekonomi sesuai dengan keunggulan komparatif khususnya potensi komoditas, mineral dan energi, perikanan dan kelautan, serta melakukan pembangunan sarana dan prasarana untuk mengelola SKA yang memperhatikan konsep pelestarian lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kondisi-kondisi yang tercermin dalam gatra ideologi dan juga gatra politik. Yang pertama, gatra ideologi. Terwujudnya pembinaan ideologi nasional melalui pengembangan dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dan bimbingan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengembangan wawasan Nusantara untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan nyata sehari-hari, serta pendidikan moral Pancasila pada anak didik bangsa. Yang kedua yaitu gatra politik. Terwujudnya pembinaan kehidupan politik nasional melalui pengembangan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan berdasarkan hukum dan menjalani kedaulatan rakyat.